Salam pajak. Perkenalkan, nama saya Susanti dari AKP 3J dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ragustina. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 3. Kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran pengantar perpajakan. Pengertian pajak. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di dalam perpajakan terdapat beberapa unsur-unsur pajak. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Kedua, berdasarkan undang-undang. Ketiga, tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung. Keempat, bentuk pembiayaan negara. Fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi: yang pertama, fungsi anggaran. Kedua, fungsi mengatur atau reguler. Ketiga, fungsi stabilitas. Keempat, fungsi retribusi pendapatan. Fungsi anggaran yaitu berfungsi sebagai pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Fungsi mengatur berfungsi mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Fungsi stabilitas yaitu berfungsi memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Fungsi retribusi pendapatan berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan. Asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu equity, pemungutan secara adil dan merata; centrality, sesuai kepastian tata cara pemungutan; dan ketiga, convenience dan ekonomi, tidak memberatkan biaya pemungutan dan pemenuhan seminim mungkin. Kedudukan hukum pajak. Hukum pertama yaitu hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan hukum individu dengan individu lainnya. Hukum yang kedua yaitu hukum publik, hukum yang mengatur hubungan hukum pemerintahan dan individu. Hukum ketiga yaitu hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Hukum pajak dibagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat keadaan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Sedangkan hukum pajak formal memuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum material. Pajak dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, berdasarkan golongan. Berdasarkan golongan terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dibebankan kepada orang lain atau pihak yang lain. Contohnya, pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya PPN, pajak penambahan nilai. Kedua, pajak berdasarkan sifatnya. Terdapat pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya PPh. Pajak objektif yaitu pajak yang memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal, contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Ketiga, pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Terdapat pajak pusat dan daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya PPh, PPN, PPNBM,
BPHTP, serta Bea Materai. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan provinsi, kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Tata cara dalam pemungutan pajak terdapat setel-setel pajak terbagi menjadi setel-setel nyata atau setel-setel dan setel-setel anggapan atau disebut dengan fiktif setel-setel dan setel-setel campuran. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Pertama, Office Assessment System memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Kedua, Self Assessment System memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ketiga, Withholding System memberikan wewenang pihak ketiga, bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak sendiri untuk menentukan pajak yang terhutang. Tarif dalam pajak terbagi menjadi 4, yaitu tarif sebanding atau proporsional dan tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Adapun ketentuan umum tata cara perpajakan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembayaran pajak adalah: pertama, NPWP, kedua, SPT, ketiga, SKP, keempat, STP, kelima, surat keberatan, surat putusan banding, dan surat paksa. NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang. Fungsi SPT bagi wajib pajak. Pertama, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang. Kedua, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pungutan pajak lainnya dalam 1 tahun pajak. SPT ada 2 jenis, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang termasuk dalam subjek pajak adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, BUT, badan usaha tetap, yang tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengecualian subjek pajak. Pertama, Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Yang termasuk dalam objek pajak yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan dan penghasilan dari modal dan lain-lainnya. PPh Pasal 21, yaitu aturan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 22, yaitu pajak yang dipungut sehubungan dengan impor dan pembayaran oleh bendaharawan. PPh Pasal 22 terdapat landasan hukum sebagai berikut. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 24, yaitu pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dipulangkan terhadap pajak yang terhutang
di dalam negeri atau menghindar pajak berganda. PPh pasal 25 yaitu pajak yang mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. PPh pasal 26 yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain diterimanya. Gambaran umum tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap jenis barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen termasuk allowance. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah atau impor BKP. Selain dikenakan pajak PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pungutan di samping. Sistem pungutannya adalah sekali dari sumbernya. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya. Pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. BPHTB, pengertian BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB. Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak BPHTB, subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut di atas menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen yang dikenakan bea materai terdapat surat perjanjian, akta-akta notaris, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk lengkapnya, dan juga dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.